warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Nah, hari ini saya akan membuat video berbagi tips dan cara membuat kacang bawang yang gurih dan renyah ya teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, kita mulai ke cara pembuatannya. Simak terus sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, airnya kita rebus dulu ya sampai mendidih. Kemudian nanti kacangnya kita rebus. Nah, sebelum kita rebus kacangnya kita cuci dulu ya teman-teman. Ini dicuci dulu sampai bersih, minimal 3 kali atau lebih juga boleh ya teman-teman ya. Nah, untuk produksi saya masih tetap 10 kg kacang. Saya beli kacang kupas. Kita bagi 2 bagian ya, 2 ember. Lalu dicuci dulu sampai bersih. Nah, ini udah bening. Akhirnya hapus. Nah, ini udah bening ya teman-teman airnya, kemudian kita tiriskan. Nah, ini airnya udah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kacangnya. Ini saya rebus tanpa menggunakan santan ya teman-teman, cuman air biasa aja kita rebus mendidih. Kemudian setelah kita cuci tadi kita masukkan kira-kira 5 menit aja ya teman-teman, nggak lama-lama. Kita aduk-aduk. Cukup 5 menit aja ya. Nah, ini setelah 5 menit ya teman-teman, kemudian kita angkat. Nah, tanda-tandanya itu nggak perlu sampai mengembang, yang penting dianya sudah hilang apek-apeknya itu ya. Warnanya pun ya masih ya seperti kacang direbus gitu. Nah, setelah kita angkat kacang rebusan pertama, kemudian kita diamkan dulu ya airnya supaya mendidih lagi. Kemudian baru kita masukkan kacang rebusan yang kedua. Nah, setelah kita rebus, kemudian kita cuci kembali ya teman-teman. Kita cuci lagi sebanyak 3 kali atau lebih pun boleh, yang penting airnya itu sampai benar-benar bersih, karena supaya apek dari kacangnya itu hilang ya teman. Nah, untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, saya gunakan setengah kilogram bawang putih, kemudian garam 3 sendok makan, kemudian royco-nya 100 gram untuk 5 kg kacang ya. Jadi saya total menggunakan 200 gram royco. Nah, kemudian ini bawangnya saya blender menggunakan minyak goreng. Kenapa saya menggunakan minyak goreng? Karena menurut saya lebih efektif ya pakai minyak goreng ketimbang pakai air. Karena kalau pakai air jadi menyerap air lagi kacangnya, jadi menyebabkan amem atau kacang itu nggak kriuk ya teman-teman. Jadi saya menggunakan air. Nah, ini untuk dagangan saya setiap hari ya teman-teman, untuk jualan ke warung-warung. Tapi kalau untuk pesanan itu beda lagi. Bumbunya, bawangnya bisa kita tambah menggunakan irisan bawang dan bawang halus, kemudian pakai daun jeruk ya teman-teman. Tapi karena ini untuk dagangan, untuk ke warung-warung, jadi hanya cukup bawang,
roiko dan garam saja. Nah, ini saya juga sambil membuat kue kacang ya teman-teman. Untuk resep kue kacang ini udah pernah saya share juga. Nanti kalau teman-teman mau lihat resepnya bisa teman-teman lihat di layar kanan teman-teman ya. Ada linknya nanti. Tapi tonton setelah selesai ya. Nah, ini kita bumbui ya teman-teman. Kita kasih garam 3 sendok makan. Kemudian roikonya masing-masing 100 gram ya teman-teman. Kita timbang dulu supaya rata ya takarannya. Nah, kemudian ini bawangnya setengah kilo tadi kita bagi dua, masing-masing seperempat gram ya, 250 gram bawang putih. Tapi kalau untuk pesanan bisa dikasih irisan bawang ya teman-teman, atau daun jeruk. Nah, karena ini cuma untuk bagian, jadi cukup ini. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Nah, sambil nonton videonya jangan lupa di like ya teman-teman, subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Ini kita aduk semuanya sampai rata. Nah, ini juga sambil membuat adonan kue kacang ya teman-teman. Untuk resepnya ada di layar kanan teman-teman, nanti ada linknya ya. Tapi ditonton nanti setelah selesai ya teman-teman. Nah, setelah kita bumbuin, setelah tercampur rata semua, kita diamkan dulu setengah jam ya teman-teman, supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalam kacangnya ya. Kemudian baru kita goreng. Oke teman-teman, ini setelah setengah jam atau 30 menit, minyaknya juga udah panas ya teman-teman. Langsung aja kita goreng. Saya menggunakan 2 wajan ya teman-teman. Isian kacangnya itu kita goreng sesuaikan dengan ukuran minyaknya ya teman-teman. Ini kebesaran wajan daripada minyaknya itu bukan berarti kurang minyak ya, tapi memang lebih efektif menggoreng kacang itu dengan menggunakan sedikit minyak dan kuali yang besar, agar matangnya itu cepat merata ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kacangnya udah matang ya teman-teman. Untuk menandakan matang kacangnya itu warnanya nggak perlu sampai kecoklatan, cukup kuning apa ya, kuning keemasan. Nah, kemudian kita kayak gini, itu terasa ringan. Kita ayak terasa ringan, itu udah matang ya teman. Kemudian kita angkat, kita tiriskan dulu ya. Ini tirisannya sederhana, seadanya. Kalau teman-teman punya yang tirisan yang lebih bagus ya teman-teman, atau tanpa gitu ya, yang cekung, tapi saya nggak punya, kayak ini aja. Oke, selanjutnya kita goreng lagi. Kita goreng semuanya sampai habis ya teman-teman.
Nah, ini selanjutnya kita spinner ya teman-teman. Nah, kelihatan tuh minyaknya masih menetes ya teman-teman, karena memang kacang ini banyak menyerap minyak, jadi seharusnya memang kita spinner ya teman-teman ya. Banyak spinner ini cukup sampai 5 menit aja, kira-kira minyaknya sudah tidak ada yang menetes lagi, kemudian bisa kita matikan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman kalau yang nggak punya spinner, untuk awal-awalnya saya dulu hanya menggunakan alas koran seperti ini ya. Setelah ditiriskan, terus dijerang menggunakan tampa dan koran sampai dingin, kemudian saya simpan di dalam toples seperti ini. Kemudian saya diamkan 1 malam, baru besok harinya saya bungkus supaya minyaknya itu tidak mengendap lagi ya teman-teman, supaya minyaknya tiris total. Nah, itulah tips dari saya ya teman-teman untuk menggoreng kacang, hasilnya supaya renyah dan gurih. Nah, jangan lupa subscribe ya teman-teman jika suka video-video saya. Aktifkan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Like dan share jika video-video saya itu bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini proses pembungkusan ya teman-teman. Cara membungkusnya dengan plastik panjang menggunakan sendok. Nah, ini hasilnya yang sudah dibungkus. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih, selamat mencoba.